Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Terus saya akhirnya untuk mendapatkan look, saya kan pada waktu itu sudah pakai topi Pak Tino Sidin. Oh iya, sudah seniman kayaknya. Iya. Jadi kan makanya rambut saya kan agak botak atau karena sering pakai topi. Nah, terus saya pakai Pak Tino Sidin, tapi saya punya trail. Neng kan musuhnya kan mobil roda 4 semua, Saya cuma trail, wah ini gimana caranya? Tambahin 2 lagi trailnya. Tapi saya punya temen di daerah Salaan, tahu ya? Parangtritis. Dulu stiker. Nah, saya di situ ada teman saya yang punya kuda. Nah, saya nggak naik trail loh, tapi saya sekolah naik kuda. Wah, geger sekolah, satu sekolah geger semua, kakak kelas geger, guru geger, satu angkatannya geger. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidetara Iwan Tobi Milioner di acara Guling Guyon Keliling. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Dewo PLO. Oke, seputar tentang ini pengalamannya lah ketika dulu istilahnya mengenal cinta, Mas. mengenal cinta. Pertama kali jatuh cinta kapan? Terus berapa kali pacarannya kalau nggak keberatan tuh sampai cinta pertama sampai cinta keberapa lah. Nah, ini saya minta maaf sama istri saya dulu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti Mas minta maafnya tak edit. Jadi langsung sih masalah kabel. Jadi gini ya, dulu saya itu pacar kan karena memang kita di dunia panggung ya. Dunia panggung, pacarnya itu banyak, fansnya itu banyak. Cuma kan kita nggak boleh menyakiti fans. Nah, jadi beda saya dengan Mas Eko Bebek ya. Bebek datang nanti tiga rapi terus gini. Ya terus. Nah, ini kalau apa namanya? Komeng ketawa, komeng dia. Ya, komeng tahu juga ya. Jadi gini, saya waktu itu pacar memang banyak waktu masih SMA. Dari kelas berapa tuh dengan pacaran pertama? Saya pacaran pertama itu kelas 1 SMA. Oh, 1 SMA. 1 SMA saya diterima di SMA Negeri dulu SMA IKIP 2. Sekarang SMA Negeri 10. Nah, dulu ada anak ponakannya wakil kepala sekolah. Enggak usah sebut namanya, enggak apa-apa ya. Enggak usah, enggak enak namanya. Cantik lah pokoknya. Oh, cantik. Ya, cantik lah, orangnya cantik dan dia menjadi primadona angkatan dia. Saya kelas 1 loh, kelas 2, dia di kelas. Nah, bagaimana ini caranya persaingan mendapatkan primadona tadi? Nah, ternyata ada yang saingan saya itu ada yang pakai kijang mobilnya. Udah dimodifikasi Bipro itu loh. Wah, itu. Kemudian ada yang anaknya pengusaha. Kemudian ada juga CNS juga, itu yang punya salon di depan sekolahan. Udah terkenal itu salonnya zaman era itu. Coba ada orang yang anaknya bagian dekorasi. Top juga zaman itu. Sampai sekarang masih ngetop itu. Saya kan cuma anaknya tukang jogopit, gereja GPIB. Nah, karena bapak saya waktu itu kan karena kerjanya di gereja GPIB, jaga sepeda, jaga motor, ingat zaman dulu. Nah, saya sering minta uang sana. Nah, ini bagaimana caranya anaknya tukang jogopit nih iso nyantol kayak iso jogo primadona. Nah, ini saya takutnya anak saya nonton nih. Ya rasa di-share link nih. Ya kan masa lalu ya dia ya. Jangan diambil yang apa yang jelas jangan diambil. Ya masalah ya dia ya. Pokoknya yang untuk papa yang enggak baik jangan ditiru. Om Setiawan soalnya harus ke sana arahnya untuk aja untuk apa sejarah ada plastik. Jangan diambil yang baik-baik lah kalau ada. Terus saya akhirnya untuk mendapatkan look, saya kan pada waktu itu sudah pakai topi Pak Tino Sidin. Sudah seniman kayaknya. Jadi kan makanya rambut saya kan agak botak atau karena sering pakai topi. Nah, terus saya pakai Pak Tino Sidin, tapi saya punya trail. Neng kan musuhnya kan mobil roda 4 semua. Saya cuma trail, wah ini gimana caranya? Tambahin 2 lagi trailnya. Tapi saya punya temen di daerah Salaan, tahu ya? Parangtritis. Dulu stiker. Nah, saya di situ ada teman saya yang punya kuda. Nah, saya nggak naik trail loh, tapi saya sekolah naik kuda. Wah, geger sekolah, satu sekolah geger semua, kakak kelas geger, guru geger, satu angkatannya geger. Pakai kuda bener itu, pakai kuda bener. Wah, semuanya geger bicara itu masalah itu. Pakai kuda saya ikat di luar halaman sekolah saya ikat. Terus saya kan waktu itu hari Senin, tugas saya menjadi komandan upacara.
saya bawa sisir yang gede banget loh, sisir kayak Sri Mulat. Nah, saya taruh di belakang loh. Nah, ketika upacara saya kan belum menghadap ke inspektur upacara. Semua geger dulu melihat manusia naik kuda atau udah menjadi pembicaraan. Terus giliran jam 00 upacara itu, saya jadi komandan komandan itu upacara. Nah, begitu saya balik, saya itu kan pakai jenggot sisir tadi, semua ketawa lagi. Guru lagi ya kan, ini ada apa? Ini ada apa? Ketawa-ketawa. Kan nggak mungkin ada yang jawab toh, satu diam aja. Udah, cuma ulangi semuanya. Nah, gitu. Udah selesai upacara, saya dipanggil ke kantor. Yuk, si cewek ini tadi primadona kan tertarik dengan saya. Ini kok anak muda kakak kelas kok lucu ya, pakai bawa sisir, bawa kuda, ya akhirnya dia ngajak kenalan. Nah, saya kenalan ya. Sama kudanya? Sama saya. Saya bilang kalau di Jogja hati-hati. Saya pageri dia supaya dia fokus ke saya, jangan ke mobil yang lain-lain tadi loh. Oh iya Kak, gimana? Kamu kalau di sini jangan bawa mobil. Dia pakai mobil, terus sepatunya itu sepatu Beli loh. Zaman dulu Beli itu udah top banget dulu. Nah, akhirnya dia ngikutin saya dia. Oh iya Kak, udah naik angkutan umum supaya apa? Supaya saya boncengke. Nah, supaya saya ya. Terus gimana Kak nanti? Ya udah nanti ada angkot ke sini. Akhirnya dia nunggu angkot lama tuh, saya datang pakai trek. Saya akhirnya nyantar terus. Nah, saya aku senang sama kamu zaman dulu sama itu nggak sampai toh. Akhirnya aku metik daun itu, taruh sih di daunnya itu loh. Daun pisang. Itu daun apa? Agak besar daunnya. Daun pintu. Terus tak kasihkan, saya pergi. Yuk dia balesin itu. Dia beli nggak pakai daun juga, Pak? Tapi kan beli daun terus balas juga. Dia pakai zaman dulu kan pakai kertas itu toh. Akhirnya membuka ruang untuk komunikasi itu. Nah, terjadilah acara sampai malam. Akhirnya sampai lama itu hampir mau lulus itu. Mau lulus itu toh. Terus akhirnya juga mungkin karena kelamaan pacaran. Iya, pacaran kalau kelamaan biasanya nggak jadi toh. Iya toh? Karena gerengnya hilang di tengah jalan. Maafin papamu deh. Terus sampai berapa kali akhirnya sampai dengan gini aja, persingkat beberapa yang penting sampai dengan ketemu istri. Oke. Nah, terus akhirnya itu ada kita putus, dia menikah dengan pilot. Iya. Terus jadi dengan pulpen. Pilot. Oh, pilot tenan. Dia sama masker dia. Terus sudah kita langsung kuliah loh. Dia juga pacaran lagi sama di kelas lagi. Nah, cuma ternyata memang jodoh saya itu kan waktu di band. Saya MC di Tanaman Purna Budaya ya. Iya, Purna Budaya waktu itu. Ada rombongan anak-anak cewek semua itu cantik di set gitu di depan. Saya MC di situ. Terus MC tahun berapa lupa ya, tahun 9 berapa ya, lupa, saya masih semester 1 juga. Akhirnya dia ternyata kuliah di Atmajaya, yang sekarang jadi istri saya itu. Dan nonton juga sering tak kasih tiket konser Slang di 19. Enggak dikasih daun? Enggak. Undangan ini. Modal undangan tiket. Karena di situ ada tulisannya MC 2 PLO. Wah, eksis banget ya. Terus dulu kan ada konser musik rock itu loh. Di Bali gede banget. Bandnya waktu itu band ada gitu oleh band top lah, terus gitu. Gross nih band vokalis top semua toh. MC saya nggak ditulis. Nggak ditulis, saya nyari pilot malah subuh-subuh cari pilot, tak tulis sendiri MC Dewo Pelo gitu. Ya aku ngejak pacar saya itu naik trail dulu. Terus saya besok main gitu. Yang pakai rugos apa? Oh, saya udah samal, bagus. Oh, pas semalnya. Oh, ini taman ini catnya juga menyesuaikan. Jadi kontak nggak ada tambahan kayak graffiti. Nah, iya, jadi persis sama advertisingnya. Oh, dia kan bangga tuh, sering ngajak nonton. Akhirnya jadi istri sekarang. Berapa lama pacaran sama istrinya? Lama juga, saya dulu kan bercita-cita punya istri dari orang desa itu loh. Tapi rezekinya kota. Nah, ternyata istri saya yang sekarang itu dahsyat. Kota tapi rezeki desa sekarang. Bukan. Jadi luar biasanya kan dia pinter marketing. Kemudian diajari marketing. Ini ya saya sering diceramai masalah marketing. Nggak salah, marketing kan seniman itu kan namanya di marketing. Ya, kadang honorer berapa? Lah terserah nanti saya berangkat, kan nggak boleh seperti itu, harus mengeluarkan angka toh. Nah, kelemahan kita kan kadang teman-teman di Jogja kan kadang seperti itu toh. Memang harus profesional dengan Jakarta karena udah bisnis toh. Nah, istri itu mengajari itu ya, sampai sekarang saya jadi pinter juga. Cuma ya itu tadi tetap
mesti jiwa senimannya masih tumbuh, masih kuat gitu Iya, ya. iya. Nah, istri saya sekarang itu ya sekarang alhamdulillah dia udah menjadi manajer area. Terus saya mengelola kafe ini, jadi tenang lah semuanya. Itu ketemunya ketemunya ada traktor band. Iya, waktu itu konser musik thrash metal itu saya kan baca saya thrash metal, kreator Metallica Sepultura, dia datang juga. Muasanya kan tiket sebelumnya kan satu minggu sebelumnya udah habis. Jadi konser tunggal traktor band, saya baca puisi, kolaborasi. Nah, lagu-lagunya kreator Metallica Sepultura. Yang pernah saya sampaikan dalam episode kemarin tuh bahwa saya mau mentranslate bahasa Inggris harus ke UGM dulu. Nah, ini kan saya harus mentranslate itu toh. Nah, untuk menjadi puisi. Calon yang jadi istri tadi nonton di depan. Nah, bayangin aja ditonton segitu orang toh. Calonnya di panggung yang ngerti jadi apa kan nggak tahu ya. Seniman itu megahnya megahnya dapat ya. Dan saya waktu itu kan menjadi idola anak muda kan di Jogja lah. Saya mungkin yang sekarang nonton ya belum pernah sayang mencintai saya. Maafin Papa deh. Tapi masalahnya satu Mas. Gimana? Itu kudanya tuh di mana? Itu yang punya kuda itu ada. Udah balik kudanya tapi sering nonton, masih diikat di sekolah. Jangan dia tempat 10 pulang kan. Udah pulang ya. Kita tempat 10 masih ada. Mas Joni itu namanya, Mas Joni. Nah, terus itu ya. Nah, terus saya sampai sekarang dengan istri saya itu. Nikah tahun berapa roh istri? Tahun 97 ya, 97 itu. Sampai lupa ya satu. Akta nikahnya itu loh. Tapi lupa nama dan ulang tahun. Itu kalau misalnya buku nikah tuh hilang tuh nikah lagi atau gimana ya biar dapat lagi? Itu tak tipek kemarin. Ini kalau lihat buku nikahnya dilihat ada tanggal kadaluarsa enggaknya. Saya kadaluarsa nyari lagi dia. Foto nikahnya itu saya tuh biar istri saya bangga atau enggak ya. Saya pinjam jasnya Chrisye. Jadi ketika Chrisye itu konser di Jogja, jasnya saya pinjam karena ini nanti akan aku pakai untuk di buku surat nikah itu. Aku tak pinjam dan istri saya melihat bahwa itu jaketnya Chrisye. Jadi agak nikah aja untuk difoto buat akte untuk surat nikah aja pakai bajunya Chrisye, jasnya Chrisye itu. Tadi kalau melihat itu saya ketawa dulu. Sampai sekali terus surat-surat cinta saya itu hampir kalau di bukuan bisa segini. Harus setiap hari nulis kata-kata. Nah, anak teater tahu sendiri kan. Nah, pernah saya itu diputus oleh pacar saya yang sekarang jadi istri itu. Sama namanya Eko Bebe adik kelas tadi yang selalu mencilakakan kakak kelasnya. Dia itu Pak Figura. Pak Figura itu begitu dia datang tak balik supaya dia nggak tahu gitu loh. Kok dibalik kenapa? Nggak apa-apa, jangan dibalik. Dia tahu dibuka isinya puisi itu. Dia ketawa ngakak itu. Ternyata cengeng gitu loh. MC cengeng gitu. Langsung Agus Nur Serpenis itu percayain saya. Tapi itu dulu satu kamar saya. Jadi dia tahu persis A sampai Y perjalanan saya pacaran. Saya juga tahu tapi tahu itu ya. Tahu. Jadi dulu kalau saya pacaran sebelum sama istri saya ini pacaran gitu toh di kamar itu dia kan kos bertiga kita tak kasih kertas buram dulu karena belum ada kertas yang bagus buram. Mohon maaf ada di kelas tolong pergi dulu kakak baru ritual gitu. Jadi udah tahu kakak baru pentas ini ada naskah baru gitu. Jadi tahu gitu loh. Nah, kemudian dia pulang, dia tidur di kampus. Nah, terus Bebe itu kan dulu juga langsung godain saya. Ini memang anak ini memang jadi tahu kartu truf saya tuh kadang disebar di mana-mana tuh. Enggak dipilah-pilah gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, saya senang gitu loh. Itu kan masa dulu kan. Sekarang kan sudah berubah total. Sudah menjadi orang tua jadi ya sudah punya kehidupan sendiri. Kehidupan sendiri. Nah, tapi memang asik ya bergaul dengan teman-teman komedian, teman-teman seniman di Jogja itu memang semuanya punya masa lalu, punya cerita cinta. Apalagi teman-teman sastra ya, kalau ngerayu total banget ya. Meskipun dompetnya itu nggak bawa uang, tapi kadang bahasanya itu kan puitis sekali. Besok kalau kamu punya anak kita harus sendiri-sendiri kamarnya. Ya otomatis tuh nggak usah diceritakan, mesti kamarnya sendiri-sendiri. Nah, kan gitu tuh. Kayak itu kadang perempuan tuh luluh ya. Ya kayak gitu ya. Hartaku yang berharga hanya kamu. Memang nggak punya duit ya. Kadang kalau
kita dulu kan kita pacaran, sempat juga aku nggak bawa uang, job pas nggak ada. Biasanya kalau aku itu royal dulu, kalau dapat uang itu sampai ibu itu sampai bilang gini almarhum, woi gitu, di situ job, kok rata kecenteng, nggak pernah seperti itu, karena saya sering diajaki temen kalau dapat job makan bareng-bareng, jalan job makan bareng-bareng, udah nggak mikir masa depan tuh nggak terpikir karena isinya seneng terus. Waktu itu akhirnya pacaran, pas pacaran malam minggu itu nggak bawa uang. Neng anak teater tahu sendiri kan, acting kayak narik-narik dompet itu, neng ora tak cul-cul gitu loh, nggak tak lepas gini enggak, mau tak tarik gini, jangan udah tak bayar, ternyata udah dibayar sama istri pacar saya itu. Oke. Nah ini tipsnya ketika jenengan seniman banyak orang yang menyukai, terus bagaimana meyakinkan pada seorang wanita akhirnya dia percaya jenengan yang dipilih. Doakan ketika ada mungkin terpaan banyak wanita cintai, bagaimana dia bisa tetap mempertahankan rumah tangga. Kamu jodoh saya. Itu piye Mas? Kok iso nganti ngene? Dulu juga pernah sempat juga kita sampai tiga pacar loh. Ini kan juga saya berpikir ini tidak bagus gitu loh. Karena tidak bagusnya pada waktu itu saya juga punya adik cewek. Saya punya adik cewek, kakak cewek itu aku juga kali ini harus saya sudahi. Karena memang kalau kita terus-terusan seperti ini nanti akan sakit semua toh. Karena ada istilahnya di situ ada 1000 bunga toh. Tapi hanya satu bunga yang kita petik. Nah, iya kan? Hanya satu, meskipun ada 1000 bunga, hanya satu bunga yang bisa kita petik. Nah, artinya kita harus menyudahi gitu. Nah, ini mungkin ini jodohku cuma ini. Karena buktinya apa? Ketika saya diputus itu dia minta putus toh. Nah, saya itu sampai sakit hati. Ya sakit hati. Makanya terus dikerjain teman-teman itu. MC rokok, cengeng terus saya sampai beberapa bulan itu nggak terima job MC. Iya nggak terima karena memang sepi. Karena memang nggak ada. Ya. Jadi buat teman-teman ya pacaran biasa. Ini anak saya juga. Adik kok nggak pacaran? Anak saya yang cewek ini nggak punya pacar. Saya kaget heran juga. Adik kok nggak pacaran sih? Nggak punya, aku karet dulu bilang. Bener nih ya. Terus yang cowok kok jarang sih deh kamu bawain cowok cewek kamu sini, jarang ya anak saya. Nggak dulu kan kalau papa kan sering bawa pulang sampai orang kampung itu Mas Tio itu pacarnya gonta-ganti. Maaf ya Ma ya. Ya apa-apa kan masa lalu ya. Sekarang justru istilahnya mending biar playboy terus kemudian terakhirnya setia atau timbang biar ya aku rasa salah nih dong. Aku rasa salah ya. Terus tipsnya itu piye? Jadi ya istri benar-benar dunia jadikan ya. Dia istri harus tahu dunia kita dan harus siap. Artinya siap gini loh. Aku itu seniman, atau bukan pegawai tetap. Pegawai gajiannya kan tetap, satu mesti gajian sebenarnya. Seniman itu kan ya pas gede, enggak, istri harus paham seperti itu. Dan istri tetap harus siap ya. Makanya dia bekerja. Dia bekerja yang tetap. Saya suruh buka usaha dan kita tetap tahu total. Meskipun istri sudah bekerja, sebagai laki-laki tanggung jawab total kerja. Tetap. Nah ini kan kayak banyak teman-teman seniman bilang gini, kayak Dewa mau acting dodolan susu dan sebagainya. Padahal saya itu jualan beneran gitu loh. Nah dikira acting gitu lah, kan boleh sibukan dan sebagainya. Sebenarnya kan kita tanggung jawab dong. Kita tetap buka kafe, buka usaha. Karena untuk digabungkan dengan pemasukan istri kan meringankan lah, minimal ada yang bocor sedikit kita mampu untuk menutupnya. Seperti itu. Terima kasih sekali Mas Dewa sudah memberikan ceritanya kepada kita ya. Banyak hal yang positif tentunya bisa diambil. Kalau ada yang mungkin dianggap negatif nggak usah ditiru ya Mas. Ya toh, itu hanya Mas Dewa aja. Saya nggak tahu sehabis ini nanti ada masalah nggak sama istri. Udah enggak ya? Enggak ada. Ini wawancara. Oke, kita pamitan dulu, saya Setiawan Dirutara. You want to be millionaire? Dan saya Theo Pelo, tetap cinta. Oke. Pamitan dulu. Jangan lupa saksikan terus Guling Guyon Keliling.